Oke, pertama saya melihat keberadaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini sebenarnya yang dalam piagamnya sebenarnya kalau kita baca menyebut dirinya sebagai organisasi internasional ya dan jawaban atas lemahnya PBB. Dan sebenarnya saya melihat ini sebagai salah satu arsitektur alternatif perdamaian ala Amerika Serikat yang memiliki niat awal khususnya untuk Gaza yang nanti kemudian hari kemungkinan besar akan diperluas karena kalau kita lihat baca piagamnya dia tidak menspesifikkan terhadap kasus Gaza sebenarnya. Tapi untuk sebagai laboratorium awal sayangnya adalah harus dilakukan terhadap Gaza dan ada beberapa peran yang tadi sebenarnya sudah disampaikan, ada isu stabilisasi, tentang pemerintahan transisi, rekonstruksi dan ekonomi seperti itu. Nah, meski memang ini memang kalau beberapa melihat bahwa ini masih terkait dengan resolusi DKPBP 2803 ya, tapi sebenarnya melihat Board of Peace ini atau Dewan Perdamaian ini sebenarnya adalah bukan mandat langsung dari PBB. Makanya kemudian wajar munculnya beberapa resistensi dari beberapa negara-negara Eropa seperti itu. Dan memang kekhawatiran juga yang kedua memang terhadap brand Board of Peace ini juga sebenarnya adalah kontrol yang sangat besar sebenarnya dari Amerika Serikat, Iya. termasuk juga dari Donald Trump. Sehingga kan kekhawatirannya adalah jangan-jangan siapa yang bisa menentukan dan melihat perdamaian dia adalah orang yang memang memiliki donatur paling besar. Iya. Sehingga ini klubnya klub eksekutif seperti itu. Nah, ini sebenarnya akhirnya harus menjadi ruang diplomasi buat Indonesia ketika sudah berinisiatif secara sadar untuk kemudian masuk. Yang menjadi kritik besar terhadap keberadaan Board of Peace sebenarnya adalah ketiadaan Palestina. Palestina hanya ditempatkan dalam instrumen teknis administrasi. Iya. Yang jadi pertanyaan besar adalah solusi senantiasa lahir dari luar, bukan dari dalam. Jared Kushner mempresentasikan terkait Master Plan of Gaza, yang jadi pertanyaan apakah itu benar-benar keinginan dari masyarakat Gaza untuk terciptanya perdamaian Iya. yang abadi? Jangan-jangan itu hanya keinginan dari kekuatan eksternal untuk melihat Gaza versi kekuatan eksternal khususnya Amerika Serikat. Karena dalam Board of Peace Donald Trump menawarkan seorang penjahat perang yang bernama Benjamin Netanyahu untuk masuk ke Board of Peace sebagai bagian Board of Peace, tapi tidak ada representasi dari Palestina. Palestina tadi saya singgung hanya menempati posisi sebagai bagian dari hal sifatnya administrasi dan teknis. Nah, ini menjadi satu poin yang menarik ya. Artinya Indonesia ketika bicara tentang isu Palestina tidak hanya berbicara di luar, tapi ada sebuah intensi untuk joining the stream. Ada intensi yang begitu kuat bahwa kita tidak hanya ketika kita aktif dalam di OKI, di PBB, tapi ada sesuatu kita tetap memanfaatkan ruang-ruang yang lebih masif seperti itu dan berdampak tentunya. Artinya ini sebenarnya satu sinyalemen yang positif meskipun tadi banyak kritik dan banyak lubang ketika memaknai Board of Peace, tapi kemudian kita tidak kemudian harus tinggal diam dan Iya. ketika kita ada berada di dalam sebenarnya kita harus memainkan tadi kita harus punya agenda setting itu cerita paling penting yang kemudian harus dibawa di Indonesia kita harus punya agenda setting kalau Pak Sugiono kemudian ketika dalam pernyataan persnya menyebutkan poin bahwa fokus Indonesia adalah kemerdekaan dan perdamaian Palestina Iya. tentu hal itu harus terimplementasi dalam bentuk ya agenda settingnya mau seperti apa. Nah, misalkan dalam konteks ini adalah memang kita menjadi suara yang paling kuat bersama negara-negara Muslim yang lain untuk membawa suara orang-orang Palestina itu seperti apa diinginkan seperti itu. Sehingga memang ini yang harus diperhatikan juga oleh Indonesia. Aktivasi ke arah kemerdekaan itu harus nantiasa hidup. Yang diperjuangkan adalah keadilan Palestina, keamanan Palestina, dan tentu dalam konteksnya adalah persatuan Palestina.